Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan merupakan konsep penting dalam memahami bagaimana masyarakat diatur dan berfungsi. Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi seseorang, sementara wewenang merupakan kekuasaan yang memperoleh legitimasi. Kepemimpinan kemudian menjadi proses sosial yang memungkinkan seseorang mengarahkan kelompok menuju tujuan bersama. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan dari orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu. Sifat dan hakikat kekuasaan. 1. Simetris, di mana kedua pihak memiliki kekuatan yang seimbang, seperti hubungan persahabatan, hubungan sehari-hari, hubungan yang bersifat ambivalen, dan pertentangan antara mereka yang sejajar kedudukannya. 2. Asimetris, di mana salah satu pihak lebih dominan, seperti popularitas, peniruan, mengikuti perintah, tunduk pada pemimpin formal atau informal, tunduk pada seorang ahli, pertentangan antara mereka yang tidak sejajar kedudukannya, dan hubungan sehari-hari. Kekuasaan dapat bersumber pada bermacam-macam faktor dan dikaitkan dengan kegunaannya. Sumbernya ada 1. Militer, polisi, kriminal, 2. Ekonomi, 3. Politik, 4. Hukum, 5. Tradisi, 6. Ideologi, dan ke-7 ada diversionary power. Kegunaannya 1. Pengendalian kekerasan, 2. Mengendalikan tanah, buruh, kekayaan material, dan produksi, 3. Pengambilan keputusan, 4. Mempertahankan, mengubah, dan melancarkan interaksi, 5. Sistem kepercayaan nilai-nilai, 6. Pandangan hidup dan integrasi, 7. Kepentingan rekreatif. Terdapat beberapa unsur-unsur dalam kekuasaan. Yang pertama, itu ada rasa takut. Perasaan takut seseorang terhadap seseorang atau pihak lain, dalam hal ini merupakan penguasa, itu akan menimbulkan kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan yang dilakukan oleh para penguasa. Kedua, itu ada rasa cinta. Rasa cinta ini biasanya akan sudah mendarah daging dalam diri seseorang ataupun sekelompok. Rasa cinta itu harusnya dimulai dari pemerintah, kemudian nantinya akan mendapatkan reaksi positif dari masyarakat. Yang ketiga, itu terdapat kepercayaan. Ini merupakan hasil dari hubungan asosiatif antara pemerintah, khususnya penguasa di sini, dengan masyarakat. Yang keempat, itu terdapat pemujaan. Segala tindakan penguasa itu dianggap benar atau tidak-tidaknya dianggap benar oleh masyarakat. Di kontes Lagaligo, bisu adalah manusia yang turun dari langit yang dipercaya sebagai pengawal para cikal bakal pemimpin-pemimpin yang diutus oleh Dewata. Terdapat beberapa saluran untuk melanggengkan kekuasaan. Mulai dari saluran militer yang digunakan dengan memakai paksaan dan kekuatan militer dalam menjalankan kekuasaan. Kemudian ada saluran ekonomi yang digunakan dengan usaha menguasai kehidupan sektor ekonomi. Yang ketiga, terdapat saluran politik ketika penguasa membuat peraturan untuk ditaati. Selanjutnya ada saluran tradisional ketika para pemegang kekuasaan itu akan menyesuaikan dengan tradisi yang dikenal di masyarakat. Dilanjutkan dengan saluran ideologi, penguasa akan memberikan dasar kebenaran kepada masyarakatnya ketika menjalankan kekuasaan. Penguasa mempertahankan kekuasaan dengan mengganti peraturan yang merugikan, membangun sistem kepercayaan, serta memperbaiki administrasi dan birokrasi. Mereka juga melakukan konsolidasi antar lembaga untuk memperkuat posisi. Selain itu, penguasa harus menguasai bidang penting seperti ekonomi dan politik agar tidak mudah digulingkan. Upaya memperkuat kedudukan dapat dilakukan secara persuasif atau dengan paksaan. Meski kekuasaan berbasis kekerasan, biasanya tidak bertahan lama. Cara-cara mempertahankan kekuasaan.
Penguasa perlu melakukan berbagai usaha agar kekuasaannya tetap stabil. Cara-cara yang digunakan antara lain: 1. Menghapus peraturan lama yang merugikan kedudukan penguasa, kemudian menggantinya dengan peraturan baru yang menguntungkan mereka. 2. Mengadakan sistem kepercayaan untuk memperkuat kedudukan penguasa atau golongannya. 3. Melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik agar pemerintahan berjalan efektif. 4. Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Pada gambar tersebut, membagi kekuasaan ke dalam 4 kuadran berdasarkan legitimasi dan penggunaan kekerasan. Kuadran A menunjukkan sah dan dengan kekerasan menggambarkan kekuasaan negara yang berwenang menggunakan paksaan secara legal. Sedangkan kuadran B menunjukkan sah dan tanpa kekerasan menunjukkan kekuasaan yang bersumber dari adat, norma, atau ideologi yang ditaati tanpa paksaan. Di sisi lain, kuadran C menunjukkan tidak sah dan dengan kekerasan menunjukkan tindakan tirani atau kriminal yang menggunakan kekerasan tanpa legitimasi. Dan kuadran D menunjukkan tidak sah dan tanpa kekerasan berisi bentuk pengaruh ilegal seperti intimidasi, provokasi, atau desas-desus. Keempat kuadran ini menjelaskan bahwa kekuasaan dapat muncul melalui berbagai cara, baik yang sah maupun yang tidak sah. Beberapa bentuk lapisan kekuasaan. Setiap masyarakat di dunia memiliki pola kekuasaan yang berbeda. Bentuk dan sistem kekuasaan selalu menyesuaikan diri pada masyarakat dengan adat istiadat dan pola-pola perilakunya. Pada umumnya, garis tegas antara yang berkuasa dengan yang dikuasai selalu ada. Lapisan kekuasaan terbentuk karena masyarakat memerlukan pengatur untuk menjaga keteraturan. Meskipun terkadang dianggap sebagai beban, lapisan ini selalu ada dan akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Jika satu sistem kekuasaan runtuh, sistem baru akan muncul karena masyarakat membutuhkannya, sehingga kekuasaan selalu bersifat hierarkis. Menurut R.L. Matfer, ada 3 pola sistem lapisan kekuasaan. Yang pertama ada tipe pemisah, yaitu pada kasta atau kaku. Garis pemisah antar lapisan tegas dan tidak dapat ditembus. Kemudian, kedudukannya seseorang dalam lapisan ditentukan oleh kelahiran. Seperti contohnya, pada masyarakat berkasta atau feodal yang sangat kaku. Strukturnya, pada struktur puncak ada raja atau penguasa, kemudian diikuti bangsawan, kemudian pegawai pemerintah, ada tukang dan pelayan, petani dan buruh, kemudian yang paling akhir ada budak atau lapisan yang paling bawah. Kemudian ada tipe kedua yaitu oligarkis. Pada tipe ini masih ada garis pemisah tetapi lebih longgar. Kedudukan ditentukan oleh kebudayaan, ekonomi, dan kesempatan memperoleh kekuasaan. Ada peluang mobilitas sosial meski tidak begitu besar. Banyak dijumpai pada masyarakat feodal yang sudah berkembang atau negara totaliter. Strukturnya pada yang pertama ada raja atau penguasa, kemudian diikuti bangsawan dari berbagai tingkat, kemudian ada penguasa tinggi atau sipil atau militer, orang kaya, penguasa, kemudian pedagang, tukang, petani, dan yang paling akhir ada buruh dan budak. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada tipe ketiga yaitu tipe demokratis. Pada tipe ini garis pemisah sangat mobil dan longgar. Kelahiran tidak menentukan kedudukan seseorang. Mobilitas sosial sangat mungkin melalui kemampuan, prestasi, atau kesempatan politik. Contohnya pada masyarakat demokratis modern. Struktur pada tipe ini yang pertama ada pemimpin politik, pemimpin partai, dan pemimpin organisasi besar. Kemudian ada pejabat administrasi dan kelas atas berkeahlian. Kemudian ada ahli teknik, petani, pedagang, dan yang paling akhir ada buruh dan juga pekerja rendah. Wewenang adalah bentuk kekuasaan yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Ia bukan sekadar kemampuan untuk memaksa, tetapi juga kekuatan yang dianggap sah karena didukung aturan, norma, atau kepercayaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Wewenang terlihat ketika seseorang atau lembaga diberi hak untuk mengatur, memimpin, atau mengambil keputusan. Contoh, kita ambil seorang guru yang menilai murid, polisi yang menjaga ketertiban, atau ketua organisasi yang mengarahkan anggotanya. Tanpa wewenang yang jelas, hubungan sosial mudah kacau dan peran menjadi tumpang tindih. Memahami wewenang berarti memahami bagaimana keteraturan sosial terbentuk dan bagaimana masyarakat dapat berjalan secara tertib melalui keputusan yang memiliki dasar dan legitimasi.